Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, para sahabat-sahabat dimanapun berada, salam Cafe Lover. Mari ngopi berjamaah dulu di seruput. Sebelumnya terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang udah mampir di channel Kang Mas. Terima kasih yang udah mau nyempetin dengerin kisah-kisah kehidupan. Ya, di sini cuma cerita-cerita berbagi tentang kehidupan aja ya, yang lebih sering bersinggungan dengan kita semua. Tentunya channel ini terbangun atas dukungan sedulur-sedulur semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe-nya. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, disegerakan sembuh. Kemudian yang sedang ada hajat, yang sedang ada keinginan, keperluan dan sebagainya, segera dikabul, segera dinyatakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk perjumpaan kita hari ini, saya mau berbagi cerita tentang kisah-kisah perjalanan para salik. Salik itu pejalan. Lelakunya seseorang dalam hal spiritual. Jadi begitu banyak cara-cara ritualisasi dalam bentuk syarat-syarat dalam suatu keilmuan, terutama di ranah-ranah ilmu-ilmu kebatinan. Nah, dalam hal ini salah satu contohnya seperti puasa. Ini yang kita tahu kan, ternyata bukan cuma puasa Ramadan. Ada juga orang yang menjalankan puasa ini dari subuh, dari pagi sampai ketemu pagi lagi baru buka. Luar biasa. Ada juga puasa yang secara jamnya itu normal, tapi mutih. Jadi nasi sama garam, minumnya air putih. Ada juga puasa tapi tidak boleh makan yang bernyawa, ikan, daging-daging seperti itu. Jadi vegetarian lah. Ada juga puasa tapi boleh makan ketika lapar. Aneh lagi. Macam-macam pokoknya, macam-macam. Orang juga ada juga puasa yang penting nggak ketemu nasi, nggak makan nasi, tapi ngopi boleh sama ngerokok. Nah kan, iki puasa apa? Sejauh ini sih saya tidak mencari tahu hukum-hukum puasa-puasa yang seperti itu. Saya nggak mencari tahu. Tapi dulu memang saya pernah melakukan beberapa puasa-puasa itu. Kita di sini tidak berbicara boleh tidaknya ya. Intinya syarat-syarat yang seperti itu biasanya diajukan oleh keilmuan pembelajaran, keilmuan tertentu. Biasanya sih lebih ke arah batin ya, biasanya. Tapi sampai nggak tidur loh ya, ini sampai nggak tidur. Disebutnya puasa ngebleng apa ya? Puasa tidur, jadi nggak tidur dia, puasa melek. Nah, yang seperti ini kan secara kita melihat ini kan kayak menyiksa diri kan. Ya saya sih jujur aja, kayak menyiksa diri. Tapi ya bagi para pelaku dari ini asik aja, karena ada sesuatu yang akan dicapainya, sampai dipendem segala macam. Itu kan masih ada sampai sekarang.
Ya artinya dalam hal ini menyangkut di dalam kehidupannya, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau melihat seorang pejalan yang melakukan ritual-ritual seperti itu, syarat-syarat yang seperti itu untuk mencapai suatu ilmu tertentu, itu sangat luar biasa. Hanya anehnya kenapa yang sudah diwajibkan, seperti yang jelas-jelas lah, yang kita sama-sama tahu, Ramadan, itu kok bolong, banyak bolongnya, banyak tidak dikerjakannya. Ibadah-ibadah seperti sholat itu banyak tidak dilakukannya, banyak tidak dikerjakannya. Ini kan aneh. Nah ini kan lebih, kalau saya lebih melihatnya untuk sekarang, lebih melihatnya kepada keseharian, kehidupan. Secara lelakunya sudah wow sekali, sudah sangat luar biasa. Tapi apa sih pencapaiannya setelah itu? Atau hanya suatu penguasaan keilmuan tertentu? Misalnya mempelajari ilmu bisa terbang, bisa berjalan di atas air misalnya. Atau hanya itu aja pencapaiannya, tidak ada yang lain. Artinya tidak ada yang lain itu yang lebih bersinggungan, yang lebih ada manfaatnya dalam kehidupannya, kesehariannya. Ya mungkin itu perlu di saat event-event tertentu. Tapi menurut saya berjalan di atas air sampai 40 hari 40 malam misalnya, nggak tidur atau puasa gitu, non-stop misalnya, ini misal, kok susah-susah ya kita bayar 200.000, 300.000 atau 100.000 bahkan naik kapal itu nyampe ke satu tujuan, naik kapal itu sama di atas air. Kok susah? Logis aja lah, logis. Nah artinya kalau tidak bersifat kemanfaatannya tidak bersifat ke dalam kehidupan keseharian, lantas buat apa? Dalam hal ini semua persyaratan sudah dilakukan, tapi imbas di dalam dirinya, di dalam kehidupan kesehariannya itu tidak terasa, tidak dirasakan oleh masyarakat banyak, tidak dirasakan oleh dirinya sendiri. Kayak bab-bab ibadah itu kan sifatnya keseharian, kebaikan dengan sesama, pengontrol ego hawa nafsu kita. Ini kan yang bersinggungan, yang selalu bersinggungan. Nah kalau arahnya mengerjakan suatu lelaku, syarat-syarat lelaku yang seperti itu, imbasnya akan seperti yang tadi saya sebut, bisa meredam egonya, bisa meningkat ibadahnya, bisa berkualitas dalam kehidupannya, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekeliling, terutama untuk keluarga, untuk anak istrinya. Itu baru jempol 4 saya kasih, jempol 4 saya kasih. Dalam bab-bab keruhanian ini seperti mungkin ilmu-ilmu ketuhanan, atau yang lebih dikenal dengan tasawuf. Tasawuf ini kan bukan teori. Tasawuf bukan kita datang, duduk, terus membahas A sampai Z. Tasawuf ini bukan sesuatu yang harus kita, apa yang kita pakai, misalnya compang-camping, robek-robek, kumuh, kucel, bau, apa lagi ya, terlihat miskin. Nggak begitu setahu saya loh ya. Kalau tasawuf berada di jalur keagamaan,
Kalau treknya mengambil jalan treknya seperti itu tuh salah. Karena tasawuf itu sendiri praktek. Kalau mengejar teori, mengejar poin-poin atau literasi lah ya guys, ini bisa digapai, bisa kita cari mungkin di buku, mungkin apalagi di sosmed. Sekarang zamannya sosmed, itu mudah untuk dicari. Tapi peresapannya yang terjadi dalam diri kita, ini kan yang lebih utama, yang lebih penting. Kalau cuma teori, waduh banyak. Mengenal Tuhan, teorinya kan panjang kali lebar, dari sampai Z itu. Dari sampai pernah saya diceritakan itu sampai terjadinya hukum-hukum manusia dari Adam segala macam, bla 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 segala macam. Waduh panjang banget. Tapi bagus, dan itu benar kok. Ada beberapa part itu yang dijelaskan. Saya juga pernah membaca dan pernah ada juga teman saya ngasih tahu. Seperti yang tadi saya bilang, poin-poin itu bisa kita cari, bahkan bisa kita hafalkan. Cuma kan pencapaiannya bukan itu. Setelah kita tahu poin-poin materi-materinya itu, mengenal Tuhan yang seperti apa, kerjakan dan laksanakan. Dan misalnya yang saya sendiri jalankan, saya untuk teori seperti itu bisa kita semua bisa dapetin kok di Google lah, di mbah Google itu. Bisa, sangat bisa. Sampai sekarang pun ibaratnya apa yang misalnya makan dan minum lah pakai basmalah dan alhamdulillah. Tapi apa betul ketika saya membaca kalimat-kalimat itu, batin atau kolbu kita betul-betul terkoneksi sama Allah? Ketika kita makan betul-betul merasakan ada orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang tidak bisa makan. Ketika kita bepergian baca basmalah, apa betul kita betul-betul terkoneksi baca basmalah itu sama Allah dan memang minta perlindungan? Atau hanya sebutan? Hanya seperti kebiasaan ya? Karena itu belum saya alami, saya jujur. Mau dikatain bodoh ya silakan, memang saya belum mengalami itu. Kalau teorinya banyak, kitabnya banyak ya, Al-Hikamnya segala macam ya, semua kitab-kitab merujuk kepada pengenalan Tuhan lah. Kayak misalnya seperti ini, saya punya handphone itu jatuh, itu kan kaget kita. Boleh dipraktikkan. Handphone itu jatuh. Lihat handphone kita jatuh, langsung panik. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat Al-Quran itu jatuh? Apa yang terjadi? Biasa-biasa aja. Bagi yang muslim, sama-sama tahu bahwa itu adalah kitabnya orang Islam, pedoman hidup, berisi tentang firman-firman Allah, perjalanan-perjalanan Nabi besar kita yang kita pegang erat. Jatuh biasa aja, tapi giliran handphone yang jatuh buju buneng. Aduh, kagetnya luar biasa. Paniknya minta ampun. Yang terjadi seperti itu pada diri saya. Semoga sedulur-sedulur tidak. Tapi saya masih belum. Mudah-mudahan insya Allah dicatat saat saya lagi bikin rekaman ini, dicatat sama malaikat, terus akhirnya kolbu saya ditiupin atau apalah, entah itu apa namanya. Jadi kepekaannya tinggi. Sentuhan itu terasa ketika
Sama, sentuhan itu sama ketika saya melihat handphone saya jatuh, barang saya jatuh. Sama seperti rasanya seperti saya melihat Al-Quran itu jatuh. Semoga kita semua mendapatkan rasa-rasa yang seperti itu. Dan rasa-rasa seperti ini tidak didapat dari teori-teori belaka. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah disempetin dengar curhatan-curhatan ini, cerita kisah-kisah kehidupan. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Semoga semua urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.